Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kurban dan akikah. Berbicara mengenai kurban, erat kaitannya dengan hari raya Idul Adha, yang mana insya Allah pada tahun ini kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha itu pada tanggal 31 Juli 2020. Namun kira-kira di luaran sana mengadakan atau tidaknya ya tergantung dari wilayahnya masing-masing. Pada kali ini kita akan membahas tentang kurban. Ya. Kata-kata kurban ini sudah barang tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian, tapi mungkin masih ada juga yang bertanya-tanya apa itu kurban, apa itu akikah, apa perbedaan antara kurban dan akikah dan lain-lain. Ya, kita akan membahasnya satu persatu. Ya, insyaallah kita akan mulai dari kurban terlebih dahulu. Pengertian kurban ya terbagi menjadi dua, ya. Ada yang menurut bahasa, ada juga yang menurut istilah. Ya. Kurban menurut bahasa yakni dekat atau mendekatkan. Ya, sedangkan menurut istilah kurban adalah salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan cara menyembelih hewan tertentu pada waktu tertentu ya. Waktunya kapan nanti ya kita akan jelaskan. Jadi intinya kurban itu adalah salah satu cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dalil kurban ya, dalil kurban pasti banyak bertanya-tanya apa ya dalilnya. Dalilnya ini sering kita baca ya, bahkan setiap sholat mungkin kita baca surat tersebut. Ya, dalil kurban itu terdapat di dalam Quran surat Al-Kautsar. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, ini adalah dalil yang menegaskan atau menyuruh kita untuk melaksanakan kurban ya. Jadi ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib hukumnya bagi yang mampu untuk melaksanakan kurban. Jangan sampai ya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi kita bela-belain untuk membeli ya, sedangkan untuk hal-hal yang bersifat akhirat, yang bersifat ibadah ya, salah satunya adalah kurban ya, kita menunda-nunda, bahkan kita tidak mau melaksanakannya ya. Jadi untuk kurban ya dalilnya terdapat di dalam Quran surat Al-Kautsar ya. Kemudian selain dalilnya kita juga harus mengetahui kapan waktu pelaksanaannya ya. Waktu pelaksanaan kurban ini adalah ya perlu kalian ketahui ya, jangan sampai salah
Ya, waktu pelaksanaannya adalah setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya, sekali lagi saya tegaskan, pelaksanaan penyembelihan hewan atau kurban ya dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Pak, bagaimana kalau kita melaksanakannya sebelum sholat? Maka itu bukan dikatakan sebagai kurban, hanya penyembelihan hewan biasa. Jadi harus betul-betul ya diperhatikan waktunya. Ya, hari raya Idul Adha tersebut jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian ya, apakah hanya pada saat hari raya Idul Adha saja? Tidak, ya. Diberikan waktu 3 hari, ya, 3 hari, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, atau disebutnya sebagai hari tasyrik, ya. Jadi pelaksanaannya pada tanggal 10 Zulhijjah, ya, pada saat hari raya Idul Adha. Kemudian 3 hari setelah hari raya Idul Adha di tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, atau kita sering menyebutnya dengan hari tasyrik. Ya. Kemudian ya, ketika kita ingin melaksanakan kurban, maka ada rukun dan syaratnya. Ya, jadi bukan semata-mata ketika kita ingin melaksanakan kurban maka kita melaksanakan begitu saja, tidak. Ya, seperti halnya dengan ibadah-ibadah yang lain, kurban pun ada rukun dan syaratnya. Apa saja? Ya, rukun kurban yang pertama, harus ada yang menyembelih. Ya, harus ada yang menyembelih. Kemudian yang kedua, ada binatang yang akan disembelih. Ya, dan yang ketiga, ada alat yang digunakan untuk menyembelih. Jadi rukun kurban ini ya harus ada ketiga-tiganya. Ya, tidak boleh kurang satu apapun. Andaikan rukun kurban ini kurang satu, maka ya tidak sah kurbannya. Jadi rukunnya harus ada semuanya. Kemudian di samping rukun juga ada syarat kurban. Apa saja? Yang pertama, ya, yang pertama adalah orang yang menyembelih harus beragama Islam. Ini mutlak, ya, ini mutlak. Pak, bagaimana kalau non-Islam? Tidak boleh, ya. Yang pertama, hukumnya tidak sah, dan yang kedua, ya, hewan yang disembelih maka berubah hukumnya. Yang awalnya halal untuk dimakan karena memang disembelih oleh orang yang non-muslim, ya, orang yang bukan beragama Islam, maka hukumnya menjadi haram, ya. Jadi syarat yang pertama mutlak, ya, harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, ya, dilakukan dengan niat yang disengaja. Ya, ketika kita ingin melaksanakan ibadah kurban, maka kita harus niatkan, ya, saya niat untuk berkurban di tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, ya, menggunakan alat, ya. Alat yang digunakan harus tajam. Kenapa harus tajam? Karena ketika kita memakai alat yang tumpul atau tidak tajam, maka ya dikhawatirkan kita akan menyiksa binatang tersebut. Ya, kalau kita menyiksa binatang tersebut, maka ya kita juga yang akan
mendapatkan dosa. Ya, makanya sebelum kita melaksanakan ya penyembelihan, maka kita harus cek terlebih dahulu peralatan-peralatan yang akan kita gunakan. Ya, kalau memang belum tajam, ya kita tajamkan terlebih dahulu. Ketika alat tersebut sudah tajam, baru kita akan gunakan untuk menyembelih hewan. Ya. Kemudian yang keempat, apabila binatang darat, maka binatang tersebut harus dalam keadaan hidup. Ya, jadi ketika kita ingin menyembelih hewan, ya, apakah itu kambing, apakah itu sapi atau domba atau unta, maka hewan-hewan tersebut harus dalam keadaan hidup, tidak boleh mati, ya. Karena kalau hewan tersebut mati, ya maka berarti kita memakan bangkai, ya, makan bangkai hewan, ya. Tapi perlu digarisbawahi, ada beberapa hewan yang ketika kondisinya sudah mati pun masih halal untuk dimakan. Apa itu? Ikan, ya. Ikan walaupun sudah dalam keadaan mati, ya, dagingnya masih halal untuk kita makan, kita konsumsi. Ya, berbeda dengan hewan yang hidupnya di darat. Kalau sudah dalam keadaan hewan tersebut mati, maka haram hukumnya kita makan karena sudah menjadi bangkai, ya. Jadi rukun dan syarat kurban tersebut harus dipenuhi apabila kita ingin melaksanakan ibadah kurban, ya. Jadi intinya adalah kurban ini adalah salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Di samping kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa, kita membayar zakat, kurban ini juga sebagai salah satu cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan berikutnya, ya, mengenai syarat-syarat hewan kurban, kemudian tata cara penyembelihannya bagaimana. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد